Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik. Alhamdulillah. Terlebih dulu kakak ingin memperkenalkan diri sejenak. Perkenalkan, nama kakak Feni Yunita. Kakak berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dan maksud kakak di sini ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Anak Katak yang Sombong dan Anak Lembu. Sebelumnya udah ada pernah mendengar cerita dongeng Anak Katak yang Sombong dan Anak Lembu ini? Belum. Baiklah. Di tengah padang rumput yang sangat luas, terdapat sebuah kolam yang dihuni oleh berpuluh-puluh katak. Di antara katak-katak tersebut, ada satu anak katak yang bernama Kentus. Dia adalah anak katak yang paling besar dan paling kuat. Karena kelebihannya itu, Kentus menjadi sangat sombong. Dia merasa kalau tidak ada anak katak lain yang dapat mengalahkannya. Sebenarnya, kakak Kentus sudah sering menasihati agar Kentus tidak bersikap sombong kepada teman-temannya yang lain. Tetapi nasihat kakaknya tersebut tidak pernah dihiraukannya. Hal ini yang menyebabkan teman-temannya mulai menghindarinya, hingga Kentus tidak mempunyai teman bermain lagi. Pada suatu pagi, Kentus berlatih melompat di padang rumput. Ketika itu juga ada seekor anak lembu yang sedang bermain di situ. Sesekali anak lembu itu mendekati ibunya untuk menyedot susu. Anak lembu itu gembira sekali. Dia berlari sambil menyegok rumput yang sangat segar. Tiba-tiba, secara tidak sengaja, lidah anak sapi ini terjulur terkena tubuh si Kentus. Berani sekali makhluk ini mengusikku, kata Kentus dengan perasaan marah sambil coba menjauhi anak lembu itu. Sebenarnya anak lembu itu pula tidak berniat untuk mengganggunya. Kebetulan pergerakannya sama dengan Kentus sehingga menyebabkan Kentus menjadi cemas dan melompat dan segera menyelamatkan diri. Sambil terengah-engah, Kentus sampai di tepi kolam. Melihat Kentus yang kelihatannya sangat capek, kawan-kawannya nampak sangat heran. "Hai Kentus, mengapa kamu terengah-engah? Kamu juga kelihatan sangat pucat sekali," tanya teman-temannya. "Tidak apa-apa, aku hanya cemas saja. Lihatlah di tengah padang rumput itu. Aku tidak tahu makhluk apa itu. Tetapi makhluk itu sangat sombong. Makhluk itu hendak menelanku," kata Kentus. Kakaknya yang baru tiba di situ menjelaskan, "Makhluk itu anak lembu. Sepengetahuan kakak, anak lembu tidak jahat. Mereka memang biasa dilepaskan di padang rumput ini setiap pagi." "Tidak jahat? Kenapa kakak bisa bilang seperti itu? Saya hampir ditelannya tadi," kata Kentus. "Saya tidak percaya kakak. Tadi aku dikejarnya dan hampir ditendang olehnya." "Wahai kawan-kawan, aku sebenarnya bisa melawannya dengan menggembungkan diriku," kata Kentus dengan sangat bangga. "Lawan saja Kentus, kamu tentu menang," teriak anak-anak katak beramai-ramai. "Sudahlah Kentus, kamu tidak akan dapat menandingi lembu itu. Perbuatan kamu itu berbahaya, hentikan," kata kakak Kentus yang berulang kali, tetapi Kentus tidak mempedulikan nasihat kakaknya. Si Kentus terus menggembungkan dirinya. Karena dorongan dari teman-temannya itu, sebenarnya mereka sengaja hendak memberi pelajaran kepada Kentus dan sangat sombong ini. "Ayo Kentus, sedikit lagi, teruskan." Begitulah yang diteriakkan oleh kawan-kawan Kentus. Setelah perut Kentus mengembung dengan sangat besar, tiba-tiba Kentus jatuh lemas. Perutnya sangat sakit dan perlahan-lahan dikempiskannya. Melihat keadaan adik-adiknya yang lemas, kakak Kentus lalu membantu.
Mujurlah Kentus tidak apa-apa. Dia sembuh seperti sedia kala, tetapi sikapnya telah banyak berubah. Dia malu dan kesal dengan sikapnya yang sombong itu. Mungkin itu saja cerita yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dan terima kasih. Baiklah, ada yang bertanya? Saya Kak. Baiklah. Saya ingin bertanya, mengapa si Kentus sangat sombong? Baiklah, kakak akan menjawab pertanyaan. Jadi, yang membuat si Kentus ini sangat sombong karena ia sangat bangga pada dirinya, karena ia sangat besar dari kata-kata lain dan sangat kuat dari kata-kata lain. Padahal ada makhluk lain yang lebih besar darinya. Gitu. Paham? Baiklah. Baiklah, ada yang bertanya lagi? Saya Kak. Baiklah. Saya ingin bertanya, apa yang membuat Kentus ini kepada anak lembu? Oke, makasih Ica pertanyaannya. Jadi, yang membuat si Kentus ini iri kepada anak lembu karena anak lembu lebih besar dari dirinya. Itulah yang membuat Kentus merasa sangat iri. Ia merasa dirinya lah yang paling besar dan paling kuat. Padahal anak lembu tersebut yang paling besar dan paling kuat. Itulah yang membuat ia iri kepada si anak lembu ini. Sudah paham? Sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Baiklah, kakak ada satu pertanyaan untuk kalian. Bagi kalian yang bisa menjawab, kakak ada hadiah spesial. Siapa yang mau? Saya. Baiklah, pertanyaannya, apa nilai moral yang terkandung di dalam cerita dongeng ini? Siapa yang bisa menjawab? Baiklah, Ica. Kita tidak boleh sombong. Apa lagi? Ayo. Dan kita tidak boleh iri. Terus? Setelah itu, Kenapa kita tidak boleh bersikap iri kepada orang lain? agar kita mempunyai banyak teman. Iya, betul. Jadi, intinya dari pesan moral ini, kita tidak boleh bersikap sombong, kita tidak boleh iri kepada orang lain, dan kita tidak boleh merasa diri kita paling hebat, kita paling kuat dari yang lain. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kita tidak boleh sombong, karena kalau kita bersikap sombong, kita iri kepada orang lain, itu kita tidak memiliki teman. Nanti tidak ada teman yang ingin menemani kita, gitu. Dan amanatnya, janganlah bersikap sombong, karena kesombongan akan membuat kita dijauhi teman serta akan merugi pada diri kita sendiri. Jadi seperti itulah teman-teman adik-adik semua. Intinya jangan bersikap sombong ya kepada siapapun itu. Juga kita juga tidak boleh menyombongkan diri karena nanti kalian mau nggak seperti Kentus nggak punya teman? Mau nggak? Nah, maka itu. Baiklah. Sekian dari kakak yang bisa kakak sampaikan. Oh ya, kakak ada satu hadiah yang tadi yang menjawab pertanyaan. Ini akan kakak beri kepada Ica. Semangat ya, semangat. Nah, kepada adik-adik yang belum dapat menjawab, kakak ada juga hadiah untuk kalian. Tara! Kamu, Ica. Ya, makasih ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.